Pemerintah tentu akan merespon dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi tuntutan rakyat yang sudah dirangkum menjadi 17+8 tuntutan yang sekarang ini tersebar di tengah-tengah masyarakat luas. Tentu sebagai aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat rakyat kita sendiri itu akan diperhatikan dan direspon oleh pemerintah, dan tentu dalam waktu yang dekat ini pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang dikemukakan itu. Untuk bidang saya sendiri ada beberapa hal yang dikemukakan dalam tuntutan itu, antara lain adalah keinginan supaya pemerintah melakukan satu tindakan tegas tidak saja kepada mereka yang melakukan tindakan anarkis dan melakukan penjarahan, melakukan pembakaran dan lain-lain selama demonstrasi berlangsung kemarin, tapi juga terhadap aparat penegak hukum di lapangan yang melakukan tindakan-tindakan yang melampaui kaedah-kaedah hukum yang berlaku dan juga dianggap melakukan pelanggaran HAM. Pemerintah tentu akan bersikap adil dalam hal ini. Kita ketahui bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah harus mengambil satu langkah hukum yang tegas, artinya hanya kepada mereka yang disangka bersalah saja yang diambil satu tindakan yang tegas. Terhadap mereka yang melakukan demonstrasi itu tidak akan diapa-apain, kan demokrasi itu adalah hak dari rakyat untuk menyuarakan aspirasi mereka. Jadi akan diberikan kesempatan, diberikan keleluasaan seluas-luasnya, tapi mereka yang menyalahgunakan kesempatan itu dengan cara melakukan pembakaran, penjarahan, perusakan dan lain-lain, terhadap mereka ini yang dilakukan satu tindakan tegas. Dan tindakan tegas itu tentu harus dilakukan secara terukur, transparan, terbuka, sesuai dengan kaedah-kaedah hukum yang berlaku, baik dalam hukum acara pidana maupun juga dalam hukum pidana materialnya. Jadi terhadap mereka yang dilakukan pemanggilan, terhadap mereka yang dilakukan penangkapan dan penahanan, mereka itu harus dijamin hak-haknya, harus didampingi oleh pengacara, didampingi oleh advokat. Nah, harus diberikan satu jaminan keselamatan, tempat tahanan yang memadai dan memenuhi persyaratan dan sebagainya. Dan terhadap aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran, seperti Anda lihat sendiri ya, terhadap beberapa anggota BRIMOB yang menabrak Pak Afan yang sampai meninggal, pemerintah sudah mengambil satu langkah yang tegas sekali, yaitu melakukan satu sidang kode etik dan telah mengambil keputusan. Antara lain menjatuhkan sanksi etik adalah pemecatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan mungkin juga ya setelah sidang etik itu akan ditindaklanjuti dengan penegakan hukum, ya bisa saja setelah itu dilakukan penuntutan pidana terhadap beberapa anggota BRIMOB itu. Begitu juga terhadap aparat penegak hukum yang lain, baik sipil maupun juga kemungkinan tentara, mungkin juga polisi. Ya, pemerintah tentu akan bersikap adil dan transparan juga kepada mereka supaya hukum ditegakkan tidak hanya kepada rakyat, tapi juga hukum ditegakkan kepada aparat penegak hukum itu sendiri. Terkait tuntutan undang-undang perampasan aset, ya. Terhadap rancangan undang perampasan aset, Pak Presiden Prabowo Subianto sudah berkali menegaskan bahwa beliau meminta kepada DPR untuk segera membahas rancangan undang-undang itu. Sehingga saya pada bulan Mei yang lalu juga banyak teman-teman wartawan bertanya kepada saya bagaimana sikap pemerintah terhadap RUU perampasan aset itu. Sebagaimana kita ketahui, RUU itu sebenarnya sudah diajukan oleh pemerintah Pak Jokowi tahun 2023 yang lalu, tapi sampai sekarang belum dibahas oleh DPR. Dan kabar terakhir kami dengar bahwa DPR akan mengambil alih inisiatif pengajuan rancangan undang-undang perampasan aset itu menjadi inisiatif DPR, bukan lagi inisiatif dari pemerintah. Dan sampai hari ini pemerintah masih menunggu kapan itu akan dibahas oleh DPR. Dan kami juga sudah melakukan koordinasi dengan Menteri Hukum Pak Supratman kemarin dalam pembahasan Prolegnas tahun 2025 dan 2026 ini, ya rancangan undang perampasan aset itu menjadi salah satu rancangan undang yang diberikan prioritas untuk dibahas. Nah, kalau memang itu inisiatif yang tidak diambil alih oleh DPR, tentu pemerintah akan menunggu begitu DPR menyampaikan RUU itu dan menyampaikannya juga kepada Presiden, maka Presiden tentu akan melakukan surat Presiden untuk menunjuk menteri yang akan membahas RUU perampasan aset sampai selesai. Tuntutan terhadap reformasi DPR
dari masyarakat? Ya, ini sebenarnya sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi tahun yang lalu kan, yang menegaskan bahwa harus dilakukan satu perubahan dalam pelaksanaan pemilu kita sendiri, mulai dari threshold maupun sistem pemilu yang sampai hari ini pemerintah sedang melakukan satu kajian pendalaman tentang sistem pemilu yang kita anggap lebih adil, lebih terbuka, lebih bermartabat dan lebih memberikan kesempatan kepada setiap rakyat yang mempunyai kemampuan dan minat untuk terjun ke dalam dunia politik untuk tampil menjadi calon-calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat di pusat maupun di daerah. Karena kita ketahui selama ini dengan sistem yang berlaku sekarang ini, ya partai-partai merekrut orang-orang yang populer, ya, orang-orang yang terkenal, para artis, para influencer, sehingga kita tahu akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi bahwa kualitas anggota DPR kita menurun jika dibandingkan misalnya dengan pemilu tahun 1999 yang lalu. Nah, barangkali kita harus mengkaji ulang sistem pemilu kita, ya. Apakah kita mau menerapkan proporsional murni seperti sekarang? Apakah juga akan menerapkan sistem distrik? Nah, apakah juga proporsional terbuka atau proporsional tertutup? Itu memang sedang dikaji secara mendalam oleh pemerintah. Dan saya kira Pak Mendagri juga sedang mempelajari masalah ini dengan seksama dan diharapkan nanti jauh sebelum pemilu, rancangan undang-undang pemilu yang baru sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu dapat kita jalankan, sehingga nanti ke depan kita akan mampu melahirkan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang betul-betul mampu menyerap aspirasi masyarakat, dia berasal dari rakyat, berjuang untuk kepentingan rakyat, bukan dari kalangan selebritis yang tidak punya akar yang kuat di masyarakat, tidak mempunyai pemahaman mendasar terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita. Saya kira akan terjadi perbaikan dalam hal ini. Setelah demo ada kritik terhadap pemerintah bagaimana menangani kekerasan yang terjadi dan banyak hak-hak masyarakat yang dilanggar ketika terjadi peristiwa itu. Bagaimana pemerintah menjamin tidak ada hak-hak masyarakat yang terlanggar? Ya, kita berharap hari ini tanggal 4 September tahun 2025 demonstrasi mudah-mudahan sudah berlalu. Ya, walaupun ya kalau besok-besok mau demo lagi ya nggak ada yang melarang, tentu itu adalah hak dari seluruh rakyat untuk melakukan demonstrasi sepanjang itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan mematuhi ketertiban sosial di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, setelah terjadinya demonstrasi di hampir seluruh wilayah Indonesia dan kemudian sekarang ini proses hukum sedang berlangsung, ya pemerintah memastikan bahwa langkah-langkah penegakan hukum itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan akan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jadi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sebenarnya telah mengambil langkah-langkah positif ke arah itu. Seperti kita ketahui, Kementerian HAM itu juga telah melakukan pendekatan-pendekatan, pembicaraan-pembicaraan dengan seluruh instansi penegak hukum, kepolisian, TNI, dan juga melakukan koordinasi dengan Komnas HAM dalam memantau perkembangan yang terjadi di masyarakat agar apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu tetap mengedepankan dan menghormati hak-hak asasi manusia. Jangan sampai terjadi pelanggaran HAM dalam upaya penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat kita ini. Nah, pemerintah kita sebenarnya memberikan kesempatan juga kepada Komnas HAM seperti kita ketahui ketika dilakukan penyelidikan terhadap beberapa anggota Korps Brimob setelah insiden di depan gedung di Pejompongan beberapa waktu yang lalu. Komnas HAM kan juga dilibatkan untuk mengamati, memantau proses itu dan memastikan supaya tidak terjadi pelanggaran HAM di sana. Dan seperti kita ketahui juga memang ada beberapa pertanyaan atau tanggapan dari Komisaris Tinggi PBB urusan HAM di Jenewa yang juga tentu kita tanggapi, kita respon dengan positif, ya. Dan baik Kementerian HAM maupun Kementerian Luar Negeri itu sudah juga memberikan satu tanggapan terhadap hal ini, dan saya kira tiba saatnya nanti kalau sekiranya diperlukan pemerintah juga akan memberikan satu penjelasan kepada Komisaris Tinggi PBB urusan HAM ini supaya persoalan ini menjadi jelas bagi kita semua, dan pemerintah telah melakukan satu upaya-upaya penegakan hukum yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan
tidak terjadi pelanggaran HAM seperti yang mungkin diperkirakan akan terjadi. Tapi sementara ini kita berkeyakinan bahwa tidak terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM, kecuali mungkin ada pelanggaran hukum terjadi, iya. Tapi kalau pelanggaran hukum terjadi ya kita selesaikan menurut kaedah-kaedah hukum itu sendiri.